ahli itu sampai mengatakan lebih baik dibolehkan saja tuh di negara-negara sana itu. Itu kenapa? Setidaknya begini, nanti ada implikasi di belakangnya. Ketika seorang laki muslim menikahi wanita Nasrani di Eropa umpama, lalu kemudian dia dalam rumah tangganya berketurunan, maka ketika anaknya nanti gede, ketika agama bapaknya dihina orang, anaknya gak akan terima. Paham gak maksudnya? Hari ini kan banyak orang melecehkan Islam itu, pertama karena tidak kenal Islam. Dari awal didoktrin Islam itu penjahat. Mereka selalu menjaga jarak dari Islam. Bagaimana cara mengenalkan Islam kepada mereka? Sulit. Jangan dikira orang di barat itu kenal Islam seperti kita. Kita mah dianterin nih, Islam kita enak. Di sana mah udah terdoktrin dari awal. Sejak kekalahan Eropa kepada kaum muslimin, itu doktrinnya kuat sekali bahwa manusia barbar dan jahat di dunia ini Islam. Takbir yang bunuh. Hah? Kalau takbir yang bunuh. Iya, jadi pandangan mereka Islam itu jahat gitu. Satu-satunya nggak boleh dipercaya itu Islam gitu. Doktrin-doktrin itu kan mengakar. Sampai Antonio aja kan dia didoktrin sama orang tuanya, silakan mau cari agama lain asal jangan sampai begitu. Berarti tujuannya yang penting mah tujuannya dakwah nih ya. Iya. Karena ada sahabat melakukan itu, lalu saya nomor kalau nggak salah yang bilang, kalau kamu yang melakukan itu aku nggak khawatir. Iya. Yang aku khawatir kalau ngelakuin orang lain yang tidak seperti kamu itu. Nah berarti kan di situ ada terselip makna apa tuh? Makna dakwah. berarti kelas pakai kita ini belum cukup tinggi. Nggak kelas. Yang begini yang begini bisa copot agama. Ke bawah dah. Bisa ke bawah. Kata mertuanya, kalau kamu mau pindah, aku kasih itu perusahaan satu. Jadi dah. Kalau enggak mau, ya sudah sampai di sini saja. Kata dia, waduh, gue pulang tanah kojak belakang lagi. Kata dia, jadi dah pak, dia baptis. Tapi kalau misalkan kayak kan kekuatan lebih prioritas daripada kita orang ya kan. Tetapi ketika sudah nikah, kayak itu nggak bisa Islamin juga, tapi Kristen terus gimana? Nggak apa-apa. Terus nikah. Iya kan haknya halal. Nanti kan diberikan hak pada anaknya, tinggal dia mendidik anaknya bagaimana. Bukan tujuannya kan dakwah. Ya. Itu udah berhasil. Ya udah berhasil di situ, kan biasanya lain kan bisa. Oh, anaknya Mungkin cucunya. Famandana bidzalikal kitab ba'da Quran kharaja an hukmil kitab. Maka siapa yang dekat dengan kitab itu setelah turunnya Quran, maka dia keluar, jadi termasuk dikecualikan dari hukum kitab. Wa hadza madhhab Syafi'i radhiyallahu anhu. Wa amma ahlul madhhab tsalatsa, adapun penganut mazhab yang tiga, falam yaqulu bihadza tafsil, tidak berpendapat dan secara rinci seperti ini, bal atlaqul qaul bihalli aqli dabahil kitab wa halli tazawwuj min nisaihim. Tiga mazhab selain mazhab Syafi'i itu prinsipnya adalah mereka memutlakkan pendapat, memutlakkan firman Tuhan, halalnya memakan sembelihan ahli kitab dan halalnya menikahi wanita ahli kitab, walau dakhalu fi dini ahli kitab ba'da naskhi, walaupun mereka masuk dalam kategori dalam agama ahli kitab setelah dinasahnya itu, setelah dihapus. Kan setelah Islam datang, setelah Quran datang, kan hukum terhapus semua kan. Tapi maksudnya masih akarnya masih satu, itu dasar kebolehannya itu karena dasar prinsipnya kan Nasrani, Yahudi kan yang bawa para nabi-nabi, hanya penyimpanganlah yang menyebabkan mereka menyimpang dari kebenaran. Ajaran Tuhan kan tetap Allah, itu aja dasarnya. Cuma kalau Majusi, Sinto dan sebagainya, dasarnya udah beda. Itu makanya haram aja udah.
Nah, itu kehalalan itu pun ida ataitumuhunna ujurahunna, apabila kamu mampu memberikan kepada mereka maharnya. Wa ta'yidu tahlil bi i'ta'il muhur yadullu ala ta'aqqudi wujubiha, dan mengaitkan kehalalan dengan pemberian mahar menunjukkan atas penekanan wajibnya mahar dalam pernikahan. Wa ala annal akmala bayanuha la huwa syartun li sihhatil aqd. Dan dasar sempurna penjelasannya itu akmal bayanuha, ala annal akmala bayanuha, yang sempurna ya dijelaskan. La huwa syartun li sihhatil aqd, dia bukan syarat sahnya akad. Idla tatawaqqaful adab il mahar, karena sahnya nikah itu tidak tergantung kepada penyerahan mahar. Wala alal tizamihi, dan juga bukan merupakan keharusan. Wa man tazawwaja imra'atan, siapa orang menikahi seorang perempuan, wa azama ala alla yu'tiyaha shadaqaha, kemudian dia sudah bertekad tidak akan memberikan mas kawinnya, karena fi suratiz zani, maka ya dia sama seperti orang berzina, karena dia menghalalkan sendiri tanpa membayar. Nah, apalagi memang niatnya kagak mau bayar. Jadi memang ya disebut boleh, sunnah, nggak wajib nyebut mahar itu. Memberikannya yang wajib. Kemudian apa itu? Wa tasmiyatul mahal bil ajri, penyamaan penyebutan mahar dengan ajar ya dulu ala anna qala sadaq la yutaqaddar, menunjukkan bahwa minimalnya mas kawin itu tidak bisa ditentukan. Kama anna aqallal ajri la yutaqaddar fil ijarat, sebagaimana minimnya upah itu tidak bisa diukur di dalam urusan ijarah, upah mengupah. Ya pokoknya yang layak aja. Kalau dalam tadbisin fikih yang namanya mas kawin itu ma yuntafa, syai'un yuntafa, sesuatu yang berguna. Sampai ketika ada sahabat pengen nikah, kata Nabi, iltamis wala khataman min hadidin, cari dululah walaupun mungkin cincin besi, bukan cincin perak ini mah, cincin besi, namanya cincin masih bisa dipakai buat perhiasan gitu. Syai'un yuntafa. Bilang nggak ada juga, nyari cincin bisa jaga gak nemu. Ya gimana caranya? Kata dia, saya punya hafalan Quran, boleh nggak kalau saya ajarkan calon istri saya Al-Quran? Maka Nabi jawab, angkah tukuma bima ma'aka minal Quran, angkah tukuma, aku nikahkan kamu berdua dengan Quran yang kau miliki. Itu sejarahnya orang mas kawinnya Quran, bukan beli Quran di Cengkareng. Ngajarin calon bini nggak bisa. Gitu. Itu guru kalau mas kawin mahar mas nggak bilangin karatnya. Ada ya nggak apa-apa, tapi yang pasti dia harus tahu dulu. Dan kalau dia nggak mau, kan ada sebutan mahar misil. Mahar standar orang kita kalau anak koja yang namanya emas 24 karat, begitu dikasih 18 ya perempuan boleh ngerat, nggak bisa ya, tapi kan ini emas. Makanya berlaku dalam fikih mahar standar gitu. Muhsinin ay mutazawwijin ghair mutasafihin, dinikahi wanita itu ya bukan sebagai penzina, ghair musafihin ghair mu'linina bizina. Kau nikahi wanita walaupun ahli kitab, kau nikahi dengan mahar, bukan dengan membayar pelacur gitu maksudnya.
wala muttakhidhi akhdan, dan juga bukan dengan menjadikan wanita itu sebagai gundik atau simpanan. Ay wala musirrina bizina biman laha halilun, orang yang senang melakukan zina padahal dia punya suami. Apa namanya sekarang? Selingkuh. Kan masih banyak perempuan merdeka, kenapanya ada bini yang ada lakinya, lu udah katanya itu lebih menantang. Enggak. Ayo wae. Yang udah nggak ada bedanya sekarang mah. Yang laki begitu, yang perempuan juga sama. Sebab kalau tempat sebelah tangan kan nggak jadi. Jadi kan kalau memang gayung bersambut, itu masalahnya. Dikit lagi ya. Wa may yakfur bil imani, tuh. Ini ditekankan lagi kembali penekanan iman. Siapa orang yang mengingkari iman, faqad habita amaluhu, maka hancurlah amalnya. Ay wa may yakfur bi syara'illahi, siapa orang mengingkari syariat Allah, ubitakalifihi, dan taklif hukumnya Allah, faqad batala thawabu amalihi salihi, maka hapuslah, lenyaplah pahala seluruh amalnya yang udah dia lakukan. Sawaun ada ilal Islam aula, sama ada nantinya dia balik lagi ke Islam atau tidak. Keingkaran dia pada satu hukum yang qat'i itu bisa membatalkan ibadahnya yang sudah lewat. Hati-hati, prinsip yang Allah sudah tetapkan harus kita terima utuh, yang nasnya qat'i. Lain hal-hal yang masih bersifat ijtihadi. Kalau yang qat'i nggak udah, ya jangan pakai tawar-menawar. Tentang hukum nikah ahli kitab itu memang masih banyak perdebatan. Walaupun teksnya ayat itu begitu, itu membuka ruang. Tapi ada ayat lain gitu. Sebagai bandingannya di ayat lain ada bunyi wala tunkihul musyrika. Nah kalau di ayat ini musyrikat berarti kan selain Yahudi dan Nasrani gitu. Tapi secara faktual ketika menyebut musyrik, adakah yang lebih musyrik dibandingkan mereka? Mentok lagi. Jadi udah kita kunci di situ ya. Nah, kita jangan penasaran dah, ingat. Itu. Yang boleh penasaran yang tahu. memadai. Itu bermacam-macam perselingkuhan ya. Nah, selingkuh itu jelas dosa nggak sih? Selingkuh itu dosa. Sebenarnya laki-laki perempuan, kalau perempuan boleh kan? Kalau laki-laki berselingkuh itu dosa nggak? Ya definisi selingkuh dulu apa? Dengan perempuan. Ya kalau janda, Kalau perempuan punya suami berbeda. ya, itu selingkuh. Laki-laki punya istri Iya. lagi berjuang lagi gitu. Laki-laki udah punya istri, Ya. kemudian dia Ada perempuan lain. perempuan lain nggak selingkuh itu mah. Proses. Masih ada 3 jatahnya. Selingkuh dari mana? Makanya ini kenapa jadi rancu definisi selingkuhnya itu. Jadi kalau ada perempuan digodain sama seorang laki-laki yang sudah beristri, maka perempuan itu mendapat status sebagai pelakor. Yang dikatakan pelakor itu kalau laki-laki godain bini orang, itu bang namanya pelakor. Itu atau bini orang godain laki orang. Lah kita nih punya bini atu-atu nih. Udah janda. Janda ya silakan gitu.
Jangankan godain, ngawinin aja boleh. Tapi orang sebutannya berarti tuh yang kita kawinin statusnya jelek bener, disebut sebagai pelakor, ngerebut suami orang. Sejak kapan ada istilah merebut suami orang? Dong suami itu jatahnya 4 kok, baru kepake 1. Kok ngerebut? Kitanya nurut aja lagi bahasa itu. Cuma tergantung memang posisi kita di mana. Kalau posisi kita di pihak yang memang lagi sedang melakukan, ya merasa benar. Tapi kalau anak kita yang digituin, akan nerima. Saya bukan mengatakan bahwa selingkuh itu boleh, bukan. Cuma namanya hari selingkuh. Kalau dengan orang yang masih boleh dinikahi, itu. Bahwa pandangan bini kita kalau kita mau ngawinin perempuan lain kita dibilang berkhianat, itu kan bahasa bini kita, gitu. Dalam versi dia, kan kita nggak pernah janji gue cuma kawin sama lu doang, kan kagak. Nggak pernah ngomong gitu kita. Cuman kita bilang saya terima nikahnya, kamu sejak hari ini istri saya, kan gitu. Lah jatah di Quran jatahnya ada berapa? 4, baru kepake 1. Masih ada 3 lagi. Lagi diomelin panjang-panjang juga kagak makan. Kadang orang mengatakan itu dikatakan dosa anaknya berdosa, kalau dosa ada yang dikatakan lain itu timbul juga. Ya dosa kalau dalam hubungannya itu ada hukum-hukum syariat yang dilanggar. Iya, umpama kepuncak berdua itu melakukan sesuatu yang haram, ya dosa. Kalau nggak nikah ya nggak dosa di mana. Bahwa pihak bini anggap kita sebagai pengkhianat, itu bahasa dia. Nggak setia, ya bahasa dia. Mesti nyuruh setia siapa? Nih, ente pahami. Laki-laki itu tidak wajib setia kepada istri. Laki-laki itu wajibnya bertanggung jawab. Pahami ini bener nih. Seorang suami tidak wajib setia dengan seorang istri. Laki-laki hanya wajib bertanggung jawab. Makan tidak makan, bener kagak bener istrinya, itu tanggung jawab suami. Tanggung jawab itulah sesungguhnya bentuk kesetiaan seorang suami. Paham sampai situ? Seorang istri wajib setia, tidak wajib bertanggung jawab. Dia wajib setia, bahkan keluar rumah pun dia harus izin suami. Mau ibadah sunnah pun harus pengetahuan. Sampai sebegitunya kesetiaan dia pada seorang suami. Tapi urusan nafkah dan segala kebutuhan rumah tangga, kemaslahatan rumah tangga, itu semua bebannya ada di pundak suami. Dan kesetiaan istri sesungguhnya itulah bentuk tanggung jawab. Nggak bisa suruh ngulangin tuh, nggak bisa itu. Suami Yang ulang tuh. Di YouTube aja, di YouTube. saya kalau bercandaan saya kan yang bisa kawin lagi itu cuma 4 biasanya. 1, tokoh agama, itu pantas kawin lagi karena dia bisa didik istri. 2, orang kaya karena dia bisa ngebiayain istri. Yang 3, jawara karena dia bisa ngelindungin istri. Yang 4, orang PA, kaya kagak, ulama bukan, jawara enggak, tapi
tapi lenjek banget. Yang ada aja pada kurus. Yang adanya nggak kempanan, pakai belaga-belaga. Namanya ya nggak apa-apa, malam ini mah diledakin aja di sini, nggak apa-apa emang. Tapi untuk prakteknya memang jauh, nggak bayang. Ya saya bilang tadi, mengingkari dengan iman gugur. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia kelak nanti di akhirat akan masuk kelompok orang-orang yang rugi. Idza lam ya'ud ilal iman, apabila sampai mati dia tidak kembali kepada iman, mengimani bima nuzila fil Quran, bima nazala, dengan apa yang bima nuzila fil Quran, hatta yang muta'alal kufar, sampai dia mati dalam keadaan kafir. Amma idza ada lil iman, adapun kalau dia kembali kepada iman, bidzalika, dengan sebab itu, qoblal maut, sebelum dia mati, fa inna amalahu la yabtulu, amalnya tidak sia-sia. Fala yajibu i'adatu shalatin wa hajjin, maka tidak batal, maka tidak wajib bagi dia mengulangi sholat, haji, waqad atahuma qabla riddah, yang sudah dia lakukan duanya itu sebelum dia murtad. Tapi di keterangan lain, kalau orang murtad, ya, gini, orang murtad umpama 5 tahun murtad, lalu tahun ini dia masuk Islam lagi, maka kewajiban sholatnya itu harus diqodho. Yang 5 tahun itu. Jadi kalau dia udah haji, tapi udah haji nih, lalu murtad, dia masuk Islam, wajib haji lagi enggak? Wajib. Enggak. Jadi nggak gugur aja yang lama ya? Enggak, itu tadi makanya sholatnya itu yang gugur itu yang apa namanya, sholat yang dilakukan dari umur 15 dia balik, umur 40 murtad gitu ya, 45 dia masuk Islam, maka yang dia kodok yang 5 tahun itu, yang umur 40 sampai 45, amalnya yang dari umur 15 sampai 40 tetap dimunculkan lagi datanya gitu, biar gampang gambarinnya ya. Jadi datanya diinput lagi, dihidupin lagi gitu, karena dia udah Islam lagi. Tapi kewajiban yang sudah dilakukan di umur 15 sampai 40, di umur 35 umpamanya dia haji, maka begitu dia masuk Islam sekarang umur 45, kewajiban hajinya udah gugur, nggak wajib dia lagi. Yang wajib diulang tuh sholatnya 5 tahun masa murtadnya gitu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah, sadaqallahul azim.